Cinta seorang pangeran yang menyamar jadi orang miskin. Episode 25. Yanti yang ada di depan komputer memikirkan Almer dengan hati yang cemas. Perasaannya tak enak gitu dirasa. Dia mulai berucap kata sendiri di depan komputer. Yanti berkata, "Kemana si cleaning service ini? Dicari kok nggak ada. Almer, kamu di mana? Apa kamu sakit hingga tak masuk kerja? Atau kamu tersinggung dengan perkataanku ya, yang selalu mengejek kamu, hingga kamu tak mau lagi membersihkan ruangan HRD? Aku mengejek kamu karena aku tidak ingin orang-orang tahu kalau aku suka sama kamu. Kamu tahu tidak, Almer? Hari itu di saat aku terasa lelah dan tak bersemangat, aku memintamu bikinkan kopi. Namun hari itu kamu terlalu lama bikin kopinya. Sampai-sampai aku merasa bosan dan jengkel sama kamu. Lalu kamu datang dengan kopimu. Tapi aku malah marah-marah. Aku ingat jelas kamu berkata, 'Maafkan aku Mbak Yanti. Untuk menghasilkan kopi yang nikmat, airnya harus dididihkan sedikit lebih lama.' Saat aku mencoba kopi itu, terasa nikmat di lidah hingga ke dalam. Letihku hilang. Semangat pun datang. Hidupku terasa berarti. Di sana aku tahu bahwa kamu laki-laki yang penuh tanggung jawab pada pekerjaan dan tak mau kerja asal-asalan. Di saat itulah aku labuhkan hatiku padamu. Aku berharap kamu bertanggung jawab padaku dan tidak asal-asalan. Tapi aku terlalu gengsi untuk menyatakan perasaanku. Aku terlalu naif dengan statusku. Aku malu sama teman-temanku. Kalau mereka tahu kalau aku levelnya pada seorang cleaning service." Yanti terjebak pada perasaan cinta dan harga diri. Sehina itukah Almer di mata dia? Lain halnya dengan Fitria, yang juga berada di depan komputer. Dia tahu bahwa hatinya suka sama Almer. Sambil berhayal dia berkata sama Almer, "Kenapa kamu datang saat aku punya hubungan dengan Firman? Kenapa baru sekarang aku berjumpa dengan orang sepertimu?" Datang Firman memberi salam. "Assalamualaikum." Sambil tangannya mengetuk pintu ruangan. Manajer akunting yang cantik itu, Fitria pun menjawab salam dan mempersilahkan Firman masuk. "Waalaikumsalam. Silahkan masuk." Di ruangan itu, Firman menanyakan keadaan Fitria. Dia mulai menyadari omongan Fitria waktu di mobil saat pulang kemarin. "Gimana keadaan kamu, Dindaku? Kamu sudah sarapan?" tanya Firman. Lalu Firman duduk setengah jongkok. Lututnya menjadi tumpuan. Dia kemudian mengambil sesuatu dari sakunya, seperti kotak kecil berwarna merah. Diangkatlah kotak kecil itu dengan kedua tangannya setinggi kepalanya. Dibuka kotak kecil itu seraya berkata, "Menikahlah denganku." Kotak itu ternyata berisikan cincin permata yang begitu indah. Sejenak Fitria terdiam dan tak mampu berkata-kata. Firman melamarnya dengan sebuah cincin. Fitria tidak tahu harus bilang apa. Firman yang sedang duduk setengah jongkok lantas berkata, "Izinkanlah aku menghalalkan kamu." "Menghalalkan apa yang kita perbuat? Dan menghalalkan apa yang kita rasakan?" Fitria yang hampir tidak punya rasa lagi sama Firman hanya bisa terdiam. Di pikirannya teringat Almer. Ingatan itu masih hangat dan tidak ingin kehangatan itu hilang. Namun dia harus menjawab pertanyaan seorang lelaki di depan dia. Hangatnya di pikiran akan Almer membuat dia mampu menjawab pertanyaan Firman. Digenggam kedua tangan Firman yang lagi memegang kotak kecil itu dan berkata, "Terima kasih ya. Kamu mempercayakan aku sebagai seorang pendampingmu. Aku terima cincinmu. Kan ku pakai di jemari manisku. Akan tetapi saat ini aku belum bisa menerima lamaranmu. Karena menikah adalah hal yang sakral.
Maka dari itu aku harus menilai calon suamiku dengan pandangan yang sakral juga. Sebab nantinya yang menjadi suamiku, dia akan menjagaku dengan jiwa dan raganya, dengan penjagaan serta pengorbanan yang sakral. Dan itu tidak asal-asalan, apalagi main-main. Karena surgaku ada di telapak tangannya. Bila nantinya dari penilaianku, ku dapati dirimu tak lagi sakral, maka aku menganggap kamu hanya ingin membahagiakan aku sesaat, bukan untuk selama-lamanya. Kata-kata Fitria mengajarkan wanita untuk jeli mencari calon suaminya. Dipakailah cincin itu. Lihat indah di jari manisnya. Cincin yang indah yang diimpikan banyak wanita. Firman yang mendengar perkataan Fitria, menyadari bahwa kasih sayangnya mungkin masih kurang. Berkatalah Firman, terima kasih kamu mau menerimaku. Aku akan menjadi lebih baik lagi dan menyayangimu seutuhnya. Lantas dia pamitan kembali ke ruangannya. Setelah Firman pergi, Fitria terus memandang cincin itu, dan terbayang akan Almer. Lalu dia berkata dalam hati, maafkan aku Firman, ini bukan masalah kasih sayang yang kurang, namun ini adalah masalah cinta yang perlahan memudar padamu. Tiba-tiba Fitria teringat bahwa Yanti mencari Almer. Dengan perasaan cemas yang tak seperti biasanya, Fitria mulai khawatir bahwa Yanti menyukai Almer. Perasaannya mulai tidak enak dan gak karuhan. Di satu sisi dia menyukai Almer dan tak ingin Yanti mendahuluinya. Di lain sisi dia tak ingin menyakiti Firman yang barusan melamarnya. Fitria terjebak dalam lingkaran segitiga cinta yang misterius, hingga dia tidak bisa keluar dari sudut itu. Hari semakin siang, waktu makan pun tiba. Almer belum juga terlihat oleh Yanti dan Fitria. Berjalanlah mereka berdua ke kantin untuk makan. Namun Almer masih saja belum terlihat. Luasnya halaman belakang untuk dibersihkan dan ditata membuat atasannya mengutus seseorang teman Almer untuk mengantarkan nasi dan minuman ke halaman belakang perusahaan. Siang itu Almer teringat pada Nirmala yang menangis semalam, yang menyimpan tanda dan tanya. Dia berniat seusai pulang nanti, dia akan ke rumah Nirmala untuk menjenguknya. Tidak terasa, waktu terlewati begitu singkat. Penantian untuk pulang pun tiba. Saat bel berbunyi, Almer langsung bergegas keluar menuju pintu gerbang. Karena tak memakai kendaraan, Almer lebih cepat jalan ke pintu gerbang, tanpa harus ke tempat parkiran mobil. Seperti halnya Yanti dan Fitria. Jadinya, yang tadinya Yanti berharap berjumpa dengan Almer saat pulang nanti, akhirnya tak ketemu. Naik angkotlah Almer menuju rumah Nirmala dengan seragam bertuliskan cleaning service. Sampailah dia di rumah Nirmala. Assalamualaikum, sahut Almer memberi salam di depan pintu. Datang Nia, adik perempuan Nirmala menjawab salam. Waalaikumsalam. Kakak Almer, mari masuk. Almer terkejut Nia menyapa Almer seperti itu. Padahal Almer tidak pernah memperkenalkan dirinya pada Nia. Dipanggilan Nirmala di kamarnya. Kak, ada yang nyariin kamu di luar. Siapa? Tanya Mala. Lihat aja sendiri, kata Nia. Nirmala pun bangun dengan rasa malas gitu. Karena semenjak ditentukan tanggal pertunangannya, Nirmala jadinya tak bersemangat. Keluarlah Nirmala menemui orang itu. Sampai di ruang tamu, Nirmala terkejut melihat Almer. Dengan sigap Nirmala berjalan seperti berlari dan memeluk Almer sambil menangis. Tak peduli lagi jika ibunya melihat itu. Karena tangisan Nirmala, ibunya keluar dan mendapati Nirmala sedang memeluk Almer. Ibunya bertanya, "Kenapa kamu memeluknya? Apa hubungan kamu dengan lelaki ini?" Dengan frontal, Nirmala menjawab, "Aku mencintai dia, Ibu. Tapi Ibu telah mengambil kebahagiaanku dengan menjodohkan aku dengan orang yang tidak aku cintai." Ibunya berkata kepada Almer, "Hai kamu cleaning service, jangan kamu ganggu anakku. Karena dia akan menikah. Aku minta kamu pergi dari kehidupan dia selamanya. Aku ingin anakku bahagia dengan seorang pengusaha, bukan dengan seorang cleaning service."
yang tak punya masa depan. Perasaan Almer terasa berguncang. Dadanya sesak. Nafasnya tersendak. Nirmala yang mendengar itu dengan lantang membela Almer dan berkata, "Serendah itukah cleaning service di mata ibu? Kebahagiaanku tak harus diukur dengan materi," kata Nirmala. Ibunya pun menjawab, "Lalu apa-apa yang bisa mengukur kebahagiaanmu? Cinta? Kasih sayang? Kamu makan itu cinta? Kamu kira hidup di Jakarta kamu bisa kasih makan anakmu dengan cinta? Sekolahkan mereka dengan cinta? Beli rumah pakai cinta? Gaji cleaning service itu berapa? Gaji sebulan. Untuk makan aja tidak cukup untuk berdua." Nirmala pun masuk kamarnya dan menangis. Hati Almer pun ikut sedih melihat Nirmala menangis. Almer berkata dengan nada yang lembut, "Maafkan aku ibu. Aku telah masuk jauh ke dalam hati Nirmala. Aku tahu, aku hanya seorang cleaning service. Akan tetapi rezeki itu datangnya dari Allah, bukan datang dari seorang cleaning service. Ibu boleh tidak suka saya, tapi ibu jangan hina pekerjaan saya sebagai seorang cleaning service. Karena pekerjaan itu Allah amanatkan untukku." Lalu dijabat tangan ibunya Nirmala dan menciumnya. Lantas Almer pun pamit pulang. Sampai di rumah dia langsung sholat maghrib yang udah terlewati beberapa menit. Sehabis sholat, Almer teringat ibunya serta ayahnya. Rindu akan istana yang megah terbesit dalam hati. Inilah jati diri seorang hamba, bahwa harta dan jabatan hanyalah amanah. Cinta dan kasih sayang juga hanyalah amanah. Bagaimana rasanya jadi orang miskin? Bagaimana rasanya dihina? Perlahan dia mulai mendapatinya. Datang seseorang memberi salam di malam itu. "Assalamualaikum Mas Almer." Suara itu terdengar tak asing lagi. Dibuka pintu dan menjawab salam dari depan teras rumah. "Waalaikumsalam Fiza." Almer pun keluar. Duduklah mereka di teras rumah. Adabnya dijaga. Dia tidak ingin ada wanita yang masuk ke dalam rumahnya. Hafiza berkata, "Mas Almer, aku bawakan kamu makan malam seperti janjiku pagi tadi." Almer hanya menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Dia mencoba menyembunyikan kesedihannya. Seraya berkata, "Sebaiknya kita berdua makan sebelum keburu dingin." Makanlah mereka berdua. Lalu Hafiza bertanya, "Aku lihat di wajahmu nampak kesedihan. Jikalau rasa kesedihan itu muncul karena yang membawa makanan itu bukan orang yang diharapkan, maka aku akan kembali pulang. Namun jika bukan karena itu, maka aku akan menjadi irama, menghilangkan kesedihan kamu yang senyap." Hafiza punya kecerdasan menempati suasana yang rumit, hingga Almer tak berkutik. Wanita yang kuliah di Fakultas Sastra ini begitu terlihat misterius. Hafiza berkata, "Perasaan itu tak punya mata. Dia buta namun bisa melihat. Kesedihan hanyalah bagian dari perasaan yang negatif. Jika kamu mengambil apa yang menimpahmu dengan hikmah, tentu kamu akan menyadari bahwa ini datangnya dari Allah. Kiranya engkau dapat mengizinkan aku menjadi kebahagiaan kamu malam ini, untuk menghilangkan kesedihan kamu, agar sisi negatif itu tak menyelimutimu." Lagi-lagi Hafiza melempar umpan pada Almer. "Jangan lagi kamu harus terus-menerus larut dalam kesedihan. Bangkitlah. Berdirilah dengan kakimu, dan melangkahlah ke masa depanmu. Dan janganlah kamu berdiri dengan kesedihanmu, karena di masa depan kita membawa kesedihan." Kalau aku boleh jujur, dan tak rasa malu, aku ingin katakan bahwa aku suka sama kamu Almer, dan aku ingin menjadi bagian dari jiwamu. Mengarungi hidup bersamamu hanya saja aku wanita. Tak elok aku mengatakan ini padamu, tapi mau dan tidaknya, aku terpaksa mengatakannya. Hal yang aku tutupi dan sembunyikan darimu, sebab hatiku tak tahan lagi menahan rasa ini padamu. Hafiza memberanikan dirinya, mengungkapkan perasaannya. Hafiza pintar menempatkan situasi, dan itu akan menjadi pertimbangan Almer. Saat dia merasa sepi,
Kata-kata Hafiza akan teringat di benaknya. Almer berkata, "Hafiza, kamu adalah sosok wanita yang terbaik. Satu dari yang 1000, yang terlahir di zaman now ini. Terima kasih kamu mau menyukai aku, mau memberikan aku kebahagiaan. Tapi di hatiku saat ini, tak mau membiarkan Nirmala sendiri berjuang untuk mempertahankan cintanya. Meskipun keluarganya terhimpit masalah ekonomi, namun hatinya terus meronta-ronta, melawan hidup yang tak sesuai pengharapan. Aku terima perasaanmu padaku, setulus dengan apa yang kamu berikan. Namun aku belum bisa memberikan yang lebih. Jika nanti kamu berjodoh denganku, pasti nanti aku kan menjadi bagian dari takdirmu. Berusahalah minta pada Allah, karena cinta yang datang itu daripada kehendaknya. Sebab Allah bisa membolak-balikkan hatiku, seperti kamu membolak-balikkan telapak tanganmu. Sungguh itu sangatlah mudah bagi Allah. Almer adalah lelaki yang baik. Sedikit pun kalimatnya untuk Hafiza tidak membuat hatinya sakit dan tersinggung. Hafiza termotivasi dan terus bersemangat. Di lain tempat, Fitria yang termenung akan Almer terus berpikir tentang kisah hidupnya. Kemana dia akan melabuhkan seluruh hidupnya? Mencari surga di bawah telapak tangan seorang suami. Terus dia berkata, kenapa Almer datang terlambat di kehidupannya? Sosok seperti Almer lah yang dia harapkan, yang membimbingnya dikala tersesat, menjanjaganya dikala tak aman, menegurnya dikala salah. Fitria berkata, hari besok adalah ulang tahunku. Tepatnya tanggal 20 Februari. Di hari itu aku ingin Almer ada di sana dan mendoakan aku. Saat aku potong kue ulang tahunku nanti, dia rindu pada Almer yang sehari tak melihatnya. Kembali di tempat Almer, Hafiza yang sudah selesai makannya dengan Almer ikut berkata, terima kasih Almer. Kamu telah membuat hatiku senang malam ini. Aku akan berjuang selayaknya Nirmala. Aku pasti berdoa meminta pada Allah yang maha memiliki. Akan kuhiasi malam-malam dengan tahajud kepadanya. Kamulah semangatku. Sambil meneteskan air mata bahagia, seraya berpamitan pulang. Aku pamit pulang ya. Ibuku mungkin lagi khawatir karena hari semakin malam. Dijabatlah tangan Almer lalu diciumnya. Seperti suami istri gitu. Namun di antara tangannya dan tangan Almer, ada kain dari jilbabnya yang panjang seolah seperti sarung tangan yang menjadi pembatas. Assalamualaikum Almer. Aku pulang dulu ya. Waalaikumsalam Fiza. Terima kasih makan malamnya. Sampai ketemu kata Almer. Waktu terus berlalu. Tak terasa pagi pun menyingsing. Di perusahaan Almer bekerja, nampak kehebohan suatu buah bibir banyak orang. Fitria mengundang semua karyawan yang ada di perusahaan itu untuk menghadiri pesta ulang tahunnya di sebuah restoran mewah. Undangan itu tersebar di grup WA-nya. Acara itu diadakan di malam hari, usai sholat waktu Isya. Namun Almer tidak ada HP yang ada WA-nya. Almer mendengar di sana-sini orang-orang membicarakannya, tapi Almer tetap fokus pada pekerjaannya. Tak terasa bekerja, siang terlewati, sore pun menjemput. Waktu pulang tiba, Fitria datang di ruangan cleaning service. Almer yang hendak bergegas pulang berpas-pasan dengan Fitria, diberikan kertas berupa undangan pada Almer, dan berkata jangan lupa datang. Rekan kerjanya yang bernama Mustaqim melihat itu lantas berkata, Almer kita berdua bareng ya, aku jemput kamu di kos kamu. Singkat cerita, waktu yang ditunggu pun tiba. Fitria dan para tamu undangan lainnya sudah ada di restoran itu. Nampak di sana Firman pacarnya, serta ayah dan ibu Fitria. Acara demi acara terlewati, namun Almer belum juga tiba. Kini memasuki acara potong kue, Almer masih juga belum tiba. Ayahnya meminta Fitria untuk memotong kuenya, sementara Almer yang mampir memberi Al-Quran sebagai kadonya nanti belum juga tiba di restoran itu. Giliran Firman yang meminta Fitria segera memotong kuenya.
Fitria terlihat gelisah menunggu Almer. Dia berkata pada ayahnya untuk menunggu sedikit lagi. Pandangannya terus melihat ke arah pintu masuk. Lalu nampak memasuki area restoran. Tibalah mereka di malam itu. Almer terkejut melihat restoran yang dipilih Fitria untuk pestanya. Restoran itu adalah tempat Fitria melihat Almer pertama kali. Tempat di mana Fitria mengejek dan menghina Almer. Apa yang dipikirkan Fitria yang memilih restoran itu? Sementara Firman yang mengetahui Almer yang datang, memberi ejekan dengan kata yang menyakitkan hati. Bagaimana dengan Almer yang membawa Al-Quran sebagai kadonya? Apakah Al-Quran bisa mengalahkan cincin permata yang indah dan menaklukkan hati Fitria? Yang mana yang akan Fitria pilih? Cincin atau Al-Quran? Bersambung. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Cerita asli hanya di Almer artikel YouTube. Dan mohon maaf HP admin bermasalah.